Dan kalaupun Richard dihapuskan pidananya meskipun ikut menembak Yosua, apakah itu bisa diterima oleh pihak Yosua? Jika memang terbukti Richard tidak bersalah dan memang betul di bawah tekanan untuk melindungi dirinya, kami bisa menerima. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Richard Eliezer tidak pernah menyampaikan bahwa Ferdy Sambo itu memakai sarung tangan dari rumah saguling. Keterangan Richard Eliezer adalah ketika di lantai 3, Richard Eliezer bersama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dia mendengar kata-kata PC menanyakan kepada Ferdy Sambo terkait bagaimana CCTV di Duren 3 dan bagaimana terkait sarung tangan. Jadi salah sekali kalau disampaikan bahwa seolah-olah klien saya menyampaikan bahwa Ferdy Sambo memakai sarung tangan itu dari rumah saguling. Pertanyaannya Mbak, CCTV lantai 3 di mana rumah saguling? CCTV lantai 2 di mana? Kalau ada CCTV tersebut, klien saya sudah sampaikan, mereka tidak akan bisa berbohong di pengadilan ini. Saya sampaikan yang pertama rumah saguling. Yang kedua terkait yang di Duren 3. Keterangan yang menjelaskan bahwa Ferdy Sambo memakai sarung tangan adalah saudara Romer di depan rumah Duren 3. Tetapi kalau kita lihat CCTV-nya juga pun tidak jelas. Kenapa? Itu tangannya Ferdy Sambo itu masuk ke dalam saku ketika dia berjalan. Ini yang turun dari mobil? Turun dari mobil. Nah di situ terlihat bahwa ketika Romer sampaikan, dia melihat senjata AS jatuh, kemudian melihat Ferdy Sambo memakai sarung tangan sebelah kanan. Tetapi itu kan terlihat bahwa CCTV itu mobil menghalangi CCTV. Dan ketika Ferdy Sambo berjalan, itu tangannya setengahnya itu masuk ke dalam kantong celana sebelah kanan. Yang kami sampaikan bahwa ketika masuk ke dalam kantong sebelah kanan, itu terlihat bahwa dia melepas. Melepas kalau dugaan kami ya, bahwa dugaan. Bahwa dia melepaskan sarung tangan tersebut. Tetapi begini, yang kita harus lihat bahwa dari awal saya sampaikan kualitas saksi, mana yang perlu dipercaya. Nah, kalau seandainya seperti ini seolah-olah mereka mau menyudutkan Richard Eliezer karena apa? Terkait dengan status GC-nya dia. Mereka mencoba membangun opini sehingga seolah-olah bahwa Richard Eliezer ini tidak kredibel, tidak konsisten menyampaikan keterangannya. Padahal fakta persidangan, siapa di sini yang berbelit-belit, siapa yang tidak konsisten, siapa yang tidak kesesuaian. Kan sudah terlihat di persidangan. Kemarin PH Sambo itu senyum-senyum ya ketika melihat di CCTV tidak bisa menampilkan Sambo memakai sarung tangan. Nah, ketika seorang terdakwa mengatakan bahwa saya tidak bisa menghindar atau ini adalah saya lakukan karena saya tertekan, pengujiannya relatif sederhana. Ada 3 tahap saja. Pertama, harus dipastikan terlebih dahulu apakah tekanan itu secara objektif ada atau subjektif saja. Tafsiran keliru misalnya. Kalau objektif ada, maka masuk ke tahap kedua. Bahwa adakah kesempatan, kemungkinan, kemampuan, keberanian, kepercayaan diri, instrumen, peralatan bagi yang bersangkutan untuk lolos dari tekanan tersebut. Kalau ternyata tidak ada, masuk ke tahap yang ketiga. Resiko apa? Konsekuensi apa yang akan dia alami seandainya dia mengelak, dia membangkang, dia menentang tekanan tersebut. Kalau resikonya negatif, maka kita simpulkan dari awal. Yang bersangkutan ini, yaitu Richard Eliezer, memang sungguh-sungguh berhadapan dengan tekanan yang objektif ada, bukan halusinasi, bukan delusi, tapi ada tekanan itu. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya kepercayaan diri, tidak punya kewenangan untuk menghindar dari tekanan orang yang notabene pangkatnya sangat tinggi, dan dia akan berhadapan dengan resiko maut, konsekuensi yang amat sangat buruk apabila dia menentang tekanan tersebut. Sah sudah, masuk akal. Hakim boleh jadi akan teryakinkan bahwa orang ini melakukan penembakan tak lain tak bukan memang karena berada di bawah tekanan yang tidak bisa dia hindari, yang justru akan bisa beresiko amat buruk kalau dia menentang itu. Situasi kalau orang diperkosa, ketakutan yang amat sangat. Tapi sekarang mari kita bayangkan, kalau kita anggaplah bahwa PC itu melakukan freeze, dia diam sebagaimana dikatakan oleh ahli, beberapa menit kemudian apa yang dia lakukan? Dia minta bertemu dengan orang yang dia sebut melakukan perkosaan itu. Tidak konsisten penjelasannya. Bahwa kalau kemudian dia minta bertemu dengan orang yang melakukan perkosaan tersebut, seolah-olah itu adalah fight. Kalau dia memang fight, mengapa tidak dia lakukan?
justru dia tanda petik berdiam diri ketika katanya dia dibanting, ketika katanya dia diancam, bahkan sampai akhirnya kemudian diperkosa. Tidak masuk akal bagi saya untuk memahami bahwa di satu sisi PC disebut mengalami freeze, tapi beberapa menit kemudian dia berinisiatif bertemu dengan orang yang disebut memerkosanya. Apakah seorang korban kekerasan seksual tidak mungkin melakukan tiga itu bersamaan? Mungkin, tapi mari kita pahami tahap demi tahap proses pemulihan seseorang yang diperkosa. Saya tidak bicara trauma secara umum, saya bicara trauma akibat perkosaan. Tahap pertama pemulihannya adalah bagaimana seorang korban mengatasi ketakutannya. Kalau tahap ini berhasil dilewati dengan baik, masuk ke tahap pemulihan kedua, yaitu memulihkan kembali ingatannya tentang peristiwa traumatis tersebut. Kalau ini pun bisa dia lewati dengan lancar, baru dia masuk ke tahap ketiga, yaitu menjalin kembali relasi sosial. Untuk kita pahami, relasi sosial itu adalah relasi sosial yang sifatnya mendukung, mengobati, memberikan simpati, bukan relasi sosial dengan orang yang disebut melakukan perkosaan terhadap dirinya. Ngomong soal menyuruh orang lain karena memanfaatkan relasi kuasa, ada pernyataan dari ahli pidana yang mengatakan kalau Barada Richard Eliezer ini sebagai alat, maka bisa berpotensi untuk dihapuskan pidananya. Kita simak pernyataan selengkapnya. Itu adalah bahwa yang disuruh tidak bisa diminta pertanggungjawaban dan yang disuruh hanya merupakan sebagai alat berkaitan dengan alasan untuk penghapusan pidana. Kalau kita lihat ada yang dinamakan dengan daya paksa. Daya paksa itu timbul dari seseorang. Ada juga yang timbul dari suatu keadaan. Ya inilah yang dikatakan sebagai opermah itu ya. Keterangan ahli pidana membawa angin segar buat Richard Eliezer, Bang Iya Tony? Mbak, kami mencatat bahwa ahli pidana yang menyampaikan tentang Don Plager ini kemarin ahli dari Jaksa Penuntut Umum dan juga ahli yang dihadirkan oleh Ferdi Sambo. Berbicara soal Don Plager, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana melalui perantara, melalui orang lain, dan orang lain itu disebut sebagai alat. Dan alat itu tidak bisa dipinta pertanggungjawaban pidananya. Ini juga disampaikan oleh ahli yang kemarin dan juga ahli hari ini, Mbak. Jadi buat kami ini merupakan anugerah Tuhan, Mbak. Jadi ahli yang pun yang dihadirkan oleh Ferdi Sambo mengungkapkan seperti itu. Terancam jiwanya ya, Mas Reza. Kita tidak mendengarkan dalam fakta persidangan itu ada ancaman verbal yang diberikan Sambo ke Richard jika menolak perintahnya menembak Yosua. Sebaliknya ada WA Sambo kepada Richard itu seolah membuat Richard menanyakan gimana kamu, ada yang tidak nyaman, tidak, kalau ada beritahu saya, begitu kan? Nah, apakah ketakutan Richard bahwa ia mungkin saja bernasib sama seperti Yosua jika menolak perintah Sambo itu adalah ketakutan yang valid dan bisa memperingan bahkan menghapuskan pidana Richard? Apakah itu objektif ataukah itu subjektif begitu ya? Kita tidak bisa lepas sama sekali dari konteks bahwa dua orang ini, yaitu Richard Eliezer dan Ferdi Sambo, adalah anggota kepolisian. Di dalam organisasi kepolisian niscaya ada jiwa korsa. Itu adalah identitas mereka. Jiwa korsa ditandai oleh kesetiakawanan, kekompakan, kepatuhan, bahkan ada yang menyimpang, yaitu kesanggupan untuk menutupi kesalahan sejawat. Dengan subkultur yang menyimpang berupa code of silence, yaitu kebiasaan tutup mulut, atau jiwa korsa secara umum, maka bisa kita pahami betapapun seorang Ferdi Sambo katakanlah tidak memberikan instruksi secara lisan, tapi posisi Ferdi Sambo sebagai seorang jenderal bintang 2, sementara Richard Eliezer adalah sebatas seorang barada, maka bisa kita pahami daya tekan, daya paksa, daya intimidatif seorang jenderal bintang 2 terhadap barada tidak mungkin bisa dielakkan si barada. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan. Sedikit saja, Mas Yonatan, kalau kita berbicara jiwa korsa, kita ingat ya betapa Richard Eliezer itu pernah mengatakan dia akan membela Bang Yos untuk terakhir kalinya. Sejauh ini, Anda melihat dari fakta persidangan, Richard Eliezer konsisten berbicara jujur? Sampai saat ini kami masih melihat Richard berkata dengan jujur, dan itu terus kami berharap penuh kepada Richard karena sudah tidak ada lagi tempat kita berharap khususnya di dalam persidangan ini selain kepada Richard dan jaksa serta majelis hakim. Dan kalaupun Richard dihapuskan pidananya meskipun ikut menembak Yosua, apakah itu bisa diterima oleh pihak Yosua? Jika memang terbukti Richard tidak bersalah dan memang betul di bawah tekanan untuk melindungi dirinya, kami bisa menerima. Oke. Baiklah, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir.